485 kardus berisi makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Inilah video viral di media sosial. Polisi ungkap makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa, tanggal ekspor dihapus dan diganti dengan tanggal baru. Informasi awal diterima polisi dari warga yang mencurigai adanya peredaran makanan dan minuman dengan label yang diganti di wilayah Gubeng Kertajaya, Surabaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung melakukan penelusuran ke lokasi yang dicurigai. Sebagian barang ditemukan sudah beredar di pasar, sementara sebagian lain masih dalam proses pergantian label di lokasi. Produk tersebut diduga akan dijual kembali melalui online di media sosial. Polisi menyebut praktik ini diduga sudah dipersiapkan sejak bulan November untuk memanfaatkan momentum peningkatan permintaan saat Ramadan dan jelang Lebaran. Polisi juga menghimbau masyarakat agar lebih teliti memeriksa label dan masa kadaluarsa produk sebelum membeli. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Tersulut emosi dalam lomba lari, sekelompok pemuda terlibat tawuran di Medan, Sumatera Utara. Tertipu arisan paket lebaran bodong, puluhan warga menggeruduk rumah bos pemilik arisan di Cianjur, Jawa Barat. Israel kembali melancarkan serangan ke ladang gas Iran Sotpars, ladang gas terbesar di dunia. Halo pemirsa, Sindu Malam kembali hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara bersama saya Noval Zakwan. Inilah Sindu Malam selengkapnya. Pemirsa, hati-hati menyalakan rokok karena bisa merugikan orang lain. Gara-gara puntung rokok, belasan ton pipa air di Keramat Jati, Jakarta Timur ludes terbakar. Kobaran api membakar belasan ton pipa milik perusahaan air di sebuah lapangan di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api. Petugas kesulitan memadamkan api karena kebakaran melanda material mudah terbakar serta angin kencang yang ada di sekitar lokasi. Setelah hampir 2 jam, api bisa dipadamkan dengan mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran ini diduga akibat puntung rokok yang jatuh di atas kabel optik lalu menyambar ke belasan ton pipa. Kebakaran juga melanda sebuah rumah mewah di Cipinang Elok, Jatinegara, Jakarta Timur. Selain bangunan, api juga menghanguskan 3 unit mobil yang terparkir di halaman rumah. 4 penghuni rumah mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun warga sempat mendengar bunyi ledakan sebanyak 3 kali sesaat sebelum api berkobar. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Lomba lari antara pemuda di Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Diduga sekelompok pemuda sengaja memancing keributan hingga terjadinya tawuran. Lomba lari antar pemuda yang dilaksanakan salah satu organisasi kepemudaan di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Ricuhan diduga dipicu oleh sejumlah pemuda yang sengaja memancing keributan untuk memulai aksi tawuran. Tak berselang lama, panitia pelaksana yang mengetahui adanya keributan langsung menghentikan perlombaan dan membubarkan kerumunan pemuda. Menurut panitia, awalnya lomba lari menjadi wadah bagi pemuda agar terhindar dari kegiatan negatif seperti tawuran dan aksi kriminal lainnya yang marak terjadi di Belawan. Tapi yang tidak kita inginkan terjadi. Pecah antara mereka, saya tidak tahu ketepatan, saya tidak di lokasi, saya di dalam kantor. Tapi tidak lama kejadian itu
hanya beberapa menit aja dilerai. Meski lomba lari telah dihentikan, namun warga berharap agar perlombaan serupa dapat dilaksanakan kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sekelompok geng motor remaja bersenjata ketapel menyerang permukiman warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mengejar pelaku yang identitasnya telah diketahui. Inilah aksi sekelompok remaja yang tergabung dalam geng motor di Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Selain menggeber motor serta berteriak, mereka juga membawa senjata berupa ketapel, parang hingga samurai. Meski tak ada korban, namun aksi tersebut meresahkan warga lantaran dilakukan di bulan Ramadan dan menjelang sahur. Mereka bersenjata, ada yang ketapel, ada parang, ada samurai. Ya, jam kedatangan itu antara jam 2 sampai jam 3 lewat. Ya. Menjelang sahur. Pihak kepolisian menanggapi aduan langsung mendatangi lokasi hingga mengumpulkan sejumlah keterangan. Polisi telah mengidentifikasi dan saat ini tengah mencari para pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Persaingan dagang berujung nyawa nyaris melayang. Pedagang wanita di Goa, Sulawesi Selatan nekat menganiaya sesama pedagang es kelapa muda. Usai menganiaya korban, pelaku diamuk massa. Ketegangan terjadi saat warga menangkap seorang wanita terduga pelaku penikaman. Emosi massa tak terbendung saat melihat pelaku berusaha melarikan diri, akhirnya tertangkap di Jalan Agus Salim, Somba Opu. Menurut saksi, insiden berawal saat pelaku dan korban yang sama-sama pedagang es kelapa diduga terlibat persaingan dagang. Pelaku yang diduga kesal karena dagangannya sepi, nekat menyerang korban menggunakan senjata tajam. Akibat serangan tersebut, korban mengalami 2 luka tusuk di bagian perut dan tangan. Korban yang terluka parah segera dievakuasi ke RSUD Syekh Yusuf, sementara polisi langsung mengamankan pelaku dari kerumunan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah video memperlihatkan petugas diduga asik bermain game saat bertugas pelayanan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Video ini viral di media sosial. Seperti inilah video viral dari akun TikTok. Video viral memperlihatkan seorang petugas perempuan sedang bermain game. Layar laptop petugas itu 2 arah sehingga dapat dilihat oleh masyarakat yang sedang melakukan antrian pelayanan. Kursi pengunjung di depan meja petugas kosong, ruangan itu tampak bertuliskan pelayanan terpadu 1 pintu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menanggapi video ini, juru bicara PN Jakpus Andi Saputra mengatakan pihaknya sedang melakukan koordinasi internal untuk mencari tahu kebenaran dan siapa petugas di video itu. Mabes TNI telah menahan 4 anggota TNI pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Pelaku terdiri dari 1 orang kapten, 2 orang letnan, 1 dan 1 orang berpangkat serda. Doa kita bersama supaya tidak ada antri-antri berikutnya di kedepannya. Mabes TNI turut menyelidiki insiden penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut langkah tersebut diambil untuk menyikapi opini yang tengah berkembang di masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus tersebut. Proses penyelidikan dipastikan berjalan dengan profesional dan transparan. Di mana kita lihat ada opini yang berkembang di masyarakat
diduga pelakunya adalah dari TNI sudah merespon dengan melakukan penyelidikan secara internal, dan saya mohon kepada kawan-kawan wartawan bersabar karena kita TNI bekerja dengan profesional dan transparan. Sebelumnya aktivis Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul setengah 12 malam di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Insiden itu terjadi usai Andri menghadiri podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dan kini Andri masih dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Korban penyiraman air keras Andri Yunus kini masih terus menjalankan tindakan medis akibat luka di sejumlah bagian tubuhnya. Andri Yunus akan menjalankan sejumlah tindakan operasi sebagai upaya pemulihan. Perkembangan medis dari kawan kami Andri Yunus, seperti yang kita ketahui pada rilis resmi kemarin di hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2026, pihak RSCM mengkonfirmasi ulang bahwa hitungan awal saat masuk IGD diagnosa terdapat luka bakar sekitar 24% akibat reaksi inflamasi dari cairan keras yang mengenai kulit. Itu kemudian dikoreksi ulang oleh dokter penanggung jawab pelayanan pasca adanya penilaian medis terkait dengan koreksi penilaian medis yang kemudian menyatakan bahwa rekan kami Andri Yunus itu mengalami luka bakar sekitar 20% pada area tubuh serta trauma kimia pada mata kanan dengan derajat keparahan 3 pada fase akut. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya penurunan penglihatan serta kerusakan pada kornea. Itu benar terjadi pada saat awal kejadian. Namun kami beruntung kondisi Andri sudah membaik dan sudah ditangani dengan sangat baik oleh pihak dokter maupun pihak rumah sakit yang bertugas. Dengan Andri Yunus menjalani tindakan pembersihan jaringan yang rusak pada mata kanan serta telah melakukan transplantasi membran amnion guna melindungi permukaan mata dan mendukung proses penyembuhan dari rekan kami. Selanjutnya rekan kami dan kawan kami Andri Yunus juga tengah dirawat di high care unit di RSCM, kemudian ini untuk mendapatkan pemantauan dan perawatan lebih lanjut yang secara komprehensif oleh tim medis multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis mata, kemudian dokter bedah plastik, maupun dokter bedah plastik rekonstruksi serta tim medis kegawat daruratan itu sudah ditangani dan terapi yang diberikan juga sudah banyak diberikan kepada para dokter dan tenaga medis yang bertugas. Kami juga ingin mengabarkan terkait dengan penanganan medis dari kawan kami Andri Yunus pada hari Selasa lalu. Pada 17 Maret tahun 2026, Andri Yunus juga telah menjalani prosedur medis lanjutan untuk kemudian mengangkat jaringan kulit yang telah mati, dan penanganan dini ditujukan pada seluruh area yang mengalami luka bakar dengan prioritas utama pada bagian wajah, termasuk tanam kulit pada bagian wajah. Sedangkan pada bagian area leher, dada, lengan kanan masih terdapat luka yang cukup dalam sehingga belum bisa dilakukan tanam kulit, dan tindakan operasi ini kemungkinan perlu dilakukan lebih dari 1 kali. Untuk itu kami mohon doanya dan juga solidaritas dari teman-teman semua untuk kesembuhan dan pemulihan kawan kami Andri Yunus. Ya pemirsa, Polda Metro Jaya menampilkan wajah para terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus, dan polisi juga mengungkap alur CCTV sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya merilis foto 2 orang terduga eksekutor penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Kedua terduga pelaku terekam kamera pengawas saat mengendarai sepeda motor dan di sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Polisi menegaskan gambar tersebut merupakan rekaman asli dan tidak mengalami perubahan atau rekayasa. Dalam foto terlihat 2 pria menggunakan sepeda motor. Pengendara berada di bagian depan, sementara penumpang di belakang. Diduga sebagai eksekutor yang menyiramkan cairan ke korban.
yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan Prabowo dan Megawati dilakukan secara tertutup. Kendaraan yang diduga membawa Megawati Soekarno Putri keluar dari pintu utama Istana Merdeka atau di depan Monumen Nasional. Pertemuan 2 tokoh besar dalam sejarah politik Indonesia ini dilakukan secara tertutup. Meskipun pembicaraan belum terungkap, pertemuan ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga mengundang Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-11 Budiono, dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan presiden dan wakil presiden tersebut membahas sejumlah isu, mulai dari geopolitik dunia dan kondisi dalam negeri. Ketua Umum PMI Yusuf Kala menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Barojerdi di kantor PMI. Pertemuan membahas kondisi terkini di Timur Tengah serta peluang bantuan kemanusiaan dari Indonesia. Duta Besar Iran Muhammad Barojerdi bertemu Ketua Umum PMI Yusuf Kala di markas pusat PMI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Selain membahas kondisi terkini di Iran, dalam pertemuan ini Dubes Iran meminta bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan peralatan kesehatan bagi korban terdampak, menyusul terbatasnya akses layanan medis dan logistik di Iran. Ini bukan kali pertama Yusuf Kala melakukan pertemuan dengan Dubes Iran. Sebelumnya, pertemuan serupa juga dilakukan di kediaman JK, membahas peluang peran Indonesia untuk bisa menengahi konflik yang terjadi di Iran. Dubes Iran meminta bantuan untuk para yang begitu banyak korban, rumah sakitnya sulit dan obat-obat sulit. Minta bantuan obat-obatan peralatan kesehatan. Sekarang kita lagi mempertimbangkan untuk mengirim atau lewat Pakistan atau Turki. Tapi lewat Palang Merah, ya, bukan pemerintah. Iya, ada daftarnya, ya tadi dikasih sama kita, ada daftar yang mereka butuhkan. Obat-obat dan peralatan kesehatan. Itu ternyata suratnya ke pemerintah, Menteri Kesehatan.